Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita berkumpul di sini dan sekalian akan melaksanakan yang namanya konseling kelompok. Sebelumnya di sini sudah ada pernah konseling kelompok, BK atau pas SMP atau belum? Belum. Nah, informasi bahwasanya konseling kelompok ini ada satu layanan BK. Nah, biasanya layanan konseling kelompok ini untuk menyelesaikan permasalahan yang urgent, misalnya ada siswa yang bisa diselesaikan dalam kelompok. Tapi selalu di dalam permasalahan biasanya hari ini kita konseling kelompok di mana kegiatan konseling kelompok ini adalah tayangan yang betul dan dirancang dibuat untuk menyelesaikan satu permasalahan. Kemudian dalam layanan di konseling kelompok ini ada asas yang perlu kita pegang kesepakatan. Bahwasanya dalam dirinya ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini apa maksudnya? Artinya apapun yang kita bahas di sini, masalah yang kita keluarkan, masalah yang kita ceritakan, tidak boleh sampai keluar dari cuma kita yang tahu. Karena mungkin sedikit banyak ada mungkin kalimat-kalimat ataupun masalah-masalah yang tidak yang bersifat. Nah, kedua, keterbukaan. Karena tadi sudah ada asas kerahasiaan, jadi di sini ada namanya asas keterbukaan. Jadi Mas dan Mbak, tidak apa-apa mau menceritakan permasalahan, mau sebelumnya, itu nanti bisa diceritakan ini untuk kita bahas setelah sama-sama nanti, dan teman-teman nanti bisa ngasih saran agar ada asas kemanusiaan, keterbukaan, dan juga kesukarelaan. Jadi artinya layanan ini, tadi makanya saya sudah memanggil Mas sekalian menanya kesukarelaan. Misalnya, mau ya, oke, layanan ini dilakukan. Nah, kita tekan sini ya. Oke, baik. Ya, kita mulai. Sebelum kita mulai sesi bincang konseling pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa untuk kelancaran dan semoga ada syafaat dan manfaat kita dapat dari kegiatan ini. Doa dari Udin, berdoa dimulai. Oke, baik. Sebenarnya kita sudah sedikit banyak sudah cukup kenal ya, cuman agar tidak lupa dan mengingat kembali, jadi di sini pertama kita perkenalan kita lebih dulu. Juga kelas berapa. Nah, rencana nanti mau ambil lanjut ke berapa. Jadi dimulai dari yang sekarang, silakan. Karena mulai dimulai. Oke, terima kasih. Ini tadi Mas Abid, ada Mas Gozi, Mbak Hasila, dan juga Mbak Silvi. Baik, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Bahwasanya seperti saya bilang tadi, kita akan masalah layanan konseling. Tujuannya adalah menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam konseling tersebut. Masalahnya dari mana? Dari kita dan nanti disampaikan. Nah, tadi mekanismenya nanti pertama tadi sudah perkenalan. Nah, kita lanjut. Kita namanya konseling kelompok akan
mengungkapkan masalah. Jadi saya harap kita bisa untuk menyampaikan masalah apa yang bisa kita kaji dan kita bahas dalam kelompok ini. Jadi di sini kita akan masing-masing menyampaikan permasalahan dari pribadi kita masing-masing. Nah, ini mau dimulai dari siapa nih? Belum saya. Siapa yang mau menyampaikan permasalahannya dulu? Ada? Baik, bahasa silakan. Setelah diungkapkan permasalahan apa yang sekarang ini lagi kamu khawatirkan, lagi kamu alami, dan lagi kamu resah. Bebas masalah apa? Mana? Coba ceritakan. Dan kamu bingung mau nanti bagaimana? Oh, dia mungkin belajarnya. Oh, setelah lulus nanti, kamu ini ya. Kamu bingung mau ambil apa mana agar nanti sesuai dengan jurusan yang mau ambil nanti. Jadi cantik apa ya kayak apel. Oke, kemudian ini siapa? Tadi silakan deskripsikan masalah cara ini. Sistem sekarang terkait pribadi kamu sendiri kelas kuliah apa yang tadi kamu ekspor gini ya sekarang bagaimana mbak masalah sekarang ini kemudian terkait masalah pribadi mbak lagi kelas 10 apa dan itu baca kamu kalau seperti itu berarti bahkan satu kondisi nanti pendidikannya bisa berdampak kayak baiknya terakhir basis gitu. Kalau sekarang ini lagi dihadapi sana itu maksudnya kamu benar-benar bisa biar kita ini lebih jelas lagi
Terus kayak kamu mau tes kamu baru di SMA, kalau dari dulu pengennya ke situ gitu dari dulu ya. Oke. Mas Goji, bagaimana permasalahan apa yang lagi dihadapi sekarang? Seperti apa? Coba. Eh, Malah gua ngarahin ke lebih ke biasa. Ya, ini orang tua Mas Goji PNS. Ya. Kedinasannya orang tua nggak ada hal spesifik ya, asal yang penting kedinasan. Baik, tadi kita sudah memaparkan dan juga kendala dalam belajar yang dihadapi pada masa ini. Lain juga mengenai karir kalian ke depan dari berhubungan dengan pendidikan. Nah, kita sepakati tadi beberapa masalah, tapi secara garis besar ada beberapa yang mirip. Secara garis besar juga intinya semua tentang pembelajaran, pendidikan, dan juga pemasukan pembelajaran. Nah, masalah siapa yang harus kita ulik pada hari ini? Mas Adi, masalah siapa yang harus kita ulik hari ini? Alasannya. Iya, Mas Yudi, masalah siapa kira-kira ini? Itu Mbak Asma, masalah siapa kira-kira yang harus kita selesaikan hari ini? Capek. Problem utama wadah tentang salah satu dari kita bisa alasannya kemudian Mbak bisa masalah siapa nih?
dua kunci satu ini. Maksudnya kira-kira berarti Anissa satu, kunci dua, Mbak Silvi satu. Berarti yang harus kita pilih dari ini. Mbak ini Anissa kan? Anissa yang ini satu. Mbak Silvi. Coba siapa aja? Oh, Mbak. Mbak ini satu siapa? Ya, Anissa. Oke. Oke, baik. Kesepakatan. Kita akan menyelesaikan mulai dari masalahnya Mbak Anissa. Ini nanti masalahnya Lutfi ya. Nah, oke, Mbak Anissa. Karena masalah Mbak Anissa di sini, coba untuk lebih memahami baik-baik masalah Mbak dan juga sedikit payung ada yang diberi teman-teman masukan. Coba ceritakan kembali masalah Mbak Anissa. Lebih dalam, lebih konkret, lebih terbuka tidak? Gimana? Sampai mana tadi? Kamu tahu fashion sama minatnya gimana? Kita bingung ya, fashion dan juga lanjutannya ini. Oke. Sementara ini yang sudah kamu rencanakan sudah ada belum? Baik dari teman-teman, Mbak, fashion dan minat belajar mana? Nah, dari teman-teman sekalian silakan. Siapa yang mau menjawab? Belum kalian bagaimana menanggapi kasus seperti Mbak Anissa tadi? Mbak, berapa ada? Artinya apa pendapat dari sini, pendapat dari sini, nanti dirangkum pas itu ya, yang mungkin kalimat yang ini akan kasih kasih saran pada Mbak apa sih pandangan atau saya kebingungan passion udah Mas Gaji coba bagaimana masuk Mas Abid kait masalah passion carinya juga perlu juga Mbak Asna bagaimana? Apa tanggapan Mbak? Saran apa nih? Baik, masalah misalnya. Passion bagaimana?
Mbak Siti gimana? Sekarang gitu. Kita kembali ke bahas. Nah, bagaimana dari penyampaian teman-teman tadi, apa yang Mbak Ata tangkap? Mbak, kita dari penyampaian teman-teman tadi, dari mulai begini, atlet, nah, yang Mbak setuju, apa yang Mbak tangkap? Tadi teman-teman memberi ada yang bingung, ada yang mungkin tidak paham. Jadi, bisa, dia masih bingung. Ya. Oke, baik. Kita kembalikan ke Mbak Ata. Nah, coba Mbak kembali ke diri sendiri ya. Ini coba bertanya ke diri sendiri. Keinginan Mbak Anissa itu apa? Apa yang Mbak Anissa inginkan terkait dengan keinginan apa? Harapan Mbak itu apa? Terus bisa memakai materi. Terus terkait jenjang selanjutnya bagaimana? Harapannya Mbak? Iya, karena kita masih kemudian sekarang ini upaya apa yang sudah Mbak lakukan terkait buat Mbak paham dan tahu mengenai minat yang Mbak inginkan dan passion belajar dan Mbak inginkan lagi. Nah, apa yang udah Mbak lakuin? Misalnya di rumah ngapain? Saya setiap hari belajar ini atau apa? Upaya apa yang udah Mbak lakukan sekarang terkait nggak ada sama sekali nggak ada. Ya, sekedar melihat. Berarti menurut Mbak upaya itu akan cukup untuk harapan yang Mbak. Gitu. Nah, di luar dari ini coba saya di mana? Itu maksudnya di luar dari itu ya maksudnya bisa lihat ada berapa terus dulu apa itu setelah dari sekolah apa itu sampai ini kita sampai pagi lagi kita dulu berapa eh berarti balik kelas jam berapa setengah 8 dari setengah 8 sampai itu main HP biasanya kalau di HP tuh apa sih kelas inisiasi
Nah, selama di sekolah, intensitas belajar dengan kegiatan di luar belajar itu berapa persen? Yang Mbak uangin, maksudnya dan terus yang untuk di luar dari pembelajaran berapa persen? Kelas 10 atau kelas berapa? Mbak tertarik belajar apa? Yang senang, yang tertarik tentang mesin. Yang menurut Mbak menarik kalau masuk di dalam Mbak lumayan tertarik. Jadi, seperti apa sih yang saya Mbak sekarang? Mbak masih kelas kuliah? Belum belum dalam kuliah sama lulus. Nah, bagaimana ini? Menyeramkan dari sisi karena gimana? Gimana sih di sini di Batam? Mbak kemarin masuk sini milih atau kondisi harapannya kemarin tahu nggak? Mana tahu nggak? Yang penting ini. Pada kemarin ada apa itu? Tersendiri itu minta kemauan. Oke, baik itu tadi Mbak sudah mengexplain upaya-upaya yang Mbak lakukan. Nah, sekarang dari segala apa yang Mbak lakukan tadi dan juga dari apa yang Mbak inginkan tadi, menurut Mbak apa yang perlu dievaluasi untuk dari rutinitas yang sangat terkait dengan Mbak ini menjadi jati diri yang sesuai passion belajar yang diinginkan. Sama-sama ya maksudnya yang lain ini masih lagi mungkin beberapa yang saya lihat di luar dari pembelajaran dan penelitian lain mungkin kadang-kadang karena nggak suka dulu dari dia nggak ambil mata pelajaran itu sementara untuk melanjutkan dia di prodi misalnya di prodi itu penting harus diambil. Jadi kesadaran kita ke situ kan. Makanya bagaimana apa yang harus dievaluasi terkait masalah ini dari upaya yang sudah Mbak lakuin dan keinginan apa yang harus dievaluasi agar itu lebih gampang itu apa yang harus buat jurnal penting. Jadi yang lain ada yang mau menambahkan? Ada yang tidak? Iya. Sekarang ini kita memang tidak
sendiri. Karena apa? Kalian dikasih kebebasan memilih. Sementara kalian belum tahu mana, memilih apa, dan nanti setelah kalian tahu ternyata yang kalian pilih itu tidak sesuai dengan yang kalian inginkan saat itu. Misal kalian ini pengennya sekarang belum ada pengennya, tapi kalian ngambil prodi misalnya ekonomi, biologi, matematika, dan juga sejarah. Sementara kalian ketika pas sudah masuk waktunya kalian sudah mampu nih yang jurusan, ada yang kalian suka senang dan pasti pengen masuk ke situ. Kalian pengen ke UGM ngambil fakultas misalnya teknik ataupun teknik sipil dan lain-lain. Sementara kalian di paket pemakai tidak mengambil fisika, otomatis kalian tidak akan bisa masuk ke situ dengan jalur pengampuan nilai yang kalian ambil sebagai jalan satu-satunya jalan yang tertulis. Jadi makanya pertama mengenai ini apa yang kalian inginkan, apalagi kurikulum merdeka ya. Tapi saya dengar kurikulum akan dikembalikan ke gajar di mana pembelajaran itu dipakaikan dari sekolah. Itu misalnya dengan IPS, dengan IPS, semoga nanti. Nah, kembali ke topik. Tadi kan permasalahannya semua mengenai ini, dan kita fokus ke Mbak Anissa permasalahan mengenai yang tadi terkait iya, iya, juga dari listrik kita mengenai harapannya apa yang dilakukan apa. Jadi kita sudah evaluasi laki-laki tidak. Nah, setelah ini pasti sedikit banyak kita bahas bahwasanya untuk jenjang selanjutnya itu pemakaian pembelajaran ini sangat penting, passion belajar ini sangat penting dipahami dari sekarang. Satu upayanya apa? Tahu diri. Aku minimal minat tahu deh. Aku senangnya masak. Nah, terus harus setidaknya berkaitan dengan itu. Mas Mister dia terkait sama itu juga. Mungkin sambil tangan pada otak atau lain-lainnya gitu. Atau nanti ada yang sangat tertarik dengan hewan, obsesi hewan gitu tadi hewan dan sebagainya, ataupun musim peternakan dan lain-lain. Jadi, nah kita sudah tahu indikasi pertamanya, waktu tertarik dengan tanya. Jadi kita bisa urus ke apa ke tarik indikasi ini bagus ke. Nah kita lihat di jurusan itu, di jurusan ini maksudnya syaratnya mau di apa pembelajarannya nilainya lebih kemana, misalnya lebih ke biologi, fisika, kimia, dan nah itu yang pertama. Nah dengan beberapa langkah tersebut kita bisa meminimalisir kebingungan kita. Walaupun masalah internal seperti guru ya dan lain, itu sebenarnya BK itu terbuka. Kalian kalau misalnya ada guru yang misalnya ke kita masuk dan lain-lain, kalian nggak senang. Itu kalian bisa melupakan feedback di situ. Saya sebenarnya pengen masuk ke sini, saya senang ini. Cuma masih punya ini apa ya? Kayak gini, saya tuh jadi gini. Dan tidak ketika rapat ini, mereka itu bisa bersuara ataupun bisa dengan ini sesuatu itu pengen apa ya? Perbaikan. Jadi feedback dari kalian itu sangat penting bagi kalian sendiri. Jadi apa yang kalian alami di kelas nggak sesuai menurut kalian atau dia belum masuk ya bang, terus buka halaman sekian, baca kerjain halaman sekian, kurang lagi kemudian misalnya metode kayak gitu kalian nggak dapat apa-apa. Memang kalau sudah SMA ya tahapannya kita SD kita itu modelnya disuapi, artinya dipelajarin dari nol. Apa itu harus di guru yang mendatangi siswa. Nah, ketika SMP itu tidak itu punya guru mengambil siswa, memberi materi ke mahasiswa. Siswa juga harus mulai
memahami, mencari dasar-dasar gimana. Oh ini apa ya. Nah, ketika SMA di 5, kita dipersiapkan untuk marketing intensitas. Gimana? Intensitas guru untuk menyampaikan materi itu memang sudah tidak seperti itu SMP dan SD. Makanya sebagai siswa itu harus kritis. Ketika guru di kelas gak paham tuh, maka sih kalian tanya. Kalau kalian punya aja tapi nggak bertanya, selama kalian sekolah itu kalian nggak dapat apa. Kecuali kalian membaca sendiri atau di sekolah. Kadang pun kalau membaca, ketika pemahaman kita salah itu kita harus me- mencari kebenarannya di dalam masing-masing. Itu maksudnya kita harus perlu kita meningkatkan bacaan, tidak situasi pandang atau misalnya nggak ada, makanya tadi harus tahu kita misalnya prodi ini materinya apa, timnya apa. Karena pembelajaran dari kelas yang 12 barusan cuma 20 orang sekian ya, dan ini sangat menurun dari yang K13 kemarin yang pakai satu kurikulum yang kemarin intensitas yang lulus dari jalur kita dan juga dari jalur ini saya harus ini jadi juga hanya sesuaikan dari sekarang tuh ataupun dari SMP itu sebenarnya ketika masih SMP harusnya kita tuh sudah tahu karena apa dia belajar lebih fokus kalau kita masih baik ya, kerugiannya bagi kita ketika kita sudah memutuskan teman-teman kita tidak memutuskan ya pasti kita kasih. Nah, oke, baik itu tadi sudah disampaikan masalahnya, sudah di eh, apa yang dikerjakan seharusnya, apa yang upaya yang dilakukan, evaluasi sudah. Nah, sekarang setelah yang kita sebutkan tadi, coba rencana apa ini Mbak akan Mbak lakukan depan sekolah dari pelaksanaan pasti kita pada hari ini jurusan peminatan tes kita depannya. Bagi nah, menurut saya latihan yang tadi Mbak itu Mbak apa nih sudah harian menjiplai itu atau tidak lain minimal kita sesuai nggak sesuai minimal ada upaya kita misal bangun jam sekian atau main-main ya agar apa jadi lebih terstruktur gitu jadi ketika pun ada nanti kegiatan lain jadi nggak bisa lebih efektif mungkin lebih tersusun lebih efektif. Jadi saya dari konseling hari ini bercermin dari masalah Pak Nisa dan juga mungkin dialami dari teman-teman sekalian sedikit banyaknya bahwasannya lebih ya, karena masa kalian belajar sekarang setelah ini apalagi sudah seusia dari belajar belajar itu lebih malas lagi karena menganggap itu sudah tahu ketika kita sudah tahu itu pasal belajar jadi menurun pengen belajar padahal jadi yang pertama tadi ya dan dua ini terus mulai meningkatkan belajar menyusun juga mulai menurunkan itu untuk praktik dan lain-lain artinya berapa menit dari TikTok itu bisa di sebenarnya itu dilihat
Berjurusan ini apa? Ya, betul. Ya, para melihat itu bisa mengerjakan saya. Eh, bisa simpulkan hasil dari apa yang gimana dari situ. Seperti ini. Ya, konseling kita tadi hari ini kita tidak tidak kita harus melakukan kegiatan harian lama. Semoga sedikit banyak yang terjadi. Ini kalau apa? Baik, kita akhiri dengan doa. Yang hari ini